Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pengungkapan kasus pornografi anak di media sosial ini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, pemirsa Polri TV, sore hari ini saya melaporkan dari Bareskrim Polri Jakarta Selatan, di mana pada hari ini tepatnya Rabu 21 Mei 2025 baru saja dilaksanakan konferensi pers dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat TPPA dan TPPO Bareskrim Polri terkait dengan adanya dugaan tindakan asusila serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Pemirsa, dalam konferensi pers ini tadi dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji serta Direktorat TPPA dan TPPO Brigjen Pol Nurul Azizah. Selain itu juga dihadiri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko serta Kasubdit 1 dan Kasubdit 3 Bareskrim Polri, Ditipit Siber Bareskrim Polri. Dan dalam pengungkapan melalui konferensi pers siang hari tadi, pemirsa, disampaikan oleh Ditipit Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji bahwa keenam tersangka dari adanya dugaan tindakan kekerasan serta asusila terhadap perempuan dan anak di bawah umur ini sudah dilakukan penindakan dan penangkapan tepatnya pada 19 Mei 2025 lalu, di mana dalam penindakan ini turut diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya yaitu lebih dari 400 file yang berupa foto dan juga video dari tindakan asusila serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh para tersangka terhadap perempuan dan anak-anak di bawah umur, di mana dari hasil pendalaman dinyatakan bahwa sebagian besar korban ini berjenis kelamin perempuan dan juga terdapat seorang korban yang berusia 21 tahun dan sisa korbannya merupakan anak-anak di bawah umur dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun. Selain itu, pemirsa, keenam tersangka ini diamankan dari berbagai wilayah yang berbeda. Di antaranya tadi dijelaskan bahwa tersangka diamankan di wilayah kota dan juga Kabupaten Bandung. Selain itu, tersangka juga diamankan terdapat di wilayah Tasikmalaya dan juga wilayah Lampung. Selain itu, pemirsa, tadi juga dijelaskan bahwa modus atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka ini, mereka merupakan anggota dari grup media sosial Facebook yang bernama Fantasi Sedarah dan juga Suka Duka. Selain itu, pemirsa, dalam grup tersebut, para tersangka dan juga anggota yang tergabung dalam grup Facebook ini mengunggah serta menjual konten pornografi yang dilakukan oleh para pelaku atau tersangka ini terhadap korban yang merupakan perempuan dan anak-anak di bawah umur, di mana konten ini dijual dengan harga sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per 20 hingga 40 file foto maupun video. Dan pemirsa, selain itu juga tadi dijelaskan dalam konferensi pers bahwa seluruh korban dari adanya tindakan kejahatan ini merupakan anggota keluarga dari para tersangka sendiri, di mana hubungan ini beragam. Terdapat satu orang perempuan berusia 21 tahun yang merupakan adik ipar dari salah satu tersangka. Dan selain itu juga para korban ini memiliki hubungan darah dengan para tersangka, entah itu sebagai anak maupun sebagai tersangka berperan sebagai pamannya. Pemirsa, dalam pengungkapan konferensi pers ini juga tadi disampaikan bahwa para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, diantaranya terkait dengan undang-undang mengenai penindakan kekerasan seksual, informasi dan juga transaksi, serta sejumlah pasal lainnya dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara atau denda sebanyak Rp6 miliar. Dan tadi juga dijelaskan oleh Dir TPPA TPPO Brigjen Pol Nurul Azizah bahwa ada kemungkinan akan diberikan pemberatan terhadap para tersangka ini atas tindakan kejahatan yang luar biasa. Dan tadi juga ditambahkan oleh Brigjen Pol Nurul Azizah, pemirsa, bahwa Direktorat TPPA dan TPPO Bareskrim Polri akan melakukan pembinaan serta dukungan kepada para korban yang merupakan perempuan dan juga anak-anak di bawah umur, di mana upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan kepada para korban baik secara psikologis maupun pendampingan hukum dan juga pendampingan visum medis. Hal ini dilakukan agar kondisi psikologis dan juga kondisi medis para korban dapat kembali pulih dan normal.
Selain itu, pemirsa, Polri melalui Barreskrim Polri juga berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini serta mendalami jumlah korban yang ada dalam tindak kejahatan yang disebarkan melalui grup Facebook ini. Dan tindakan lain yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri adalah menutup akun Facebook Fantasi Sedarah dan juga Suka Duka. Selain itu diduga masih ada sejumlah grup Facebook lain yang melakukan tindakan kejahatan serupa. Untuk itu Barreskrim Polri terus berkomitmen untuk mengungkap kasus dan tindak pidana kejahatan asusila ini. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Numa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.